Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bertemu lagi pada kesempatan petang hari ini, Senin 4 Desember 2023. Suasana Natal semakin kita rasakan. Nah, ini dari Wonosalam tampaknya sudah memasang pohon Natal dengan lampu-lampu hias yang bergemerlapan. Puji Tuhan ya, kita sambut Natal dengan penuh sukacita. Untuk hari ini rangkaian agenda acara pada kesempatan ini adalah kita akan menaikkan pujian penyembahan bersama dengan GAB Pontianak, Keluarga Allah Pontianak, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian pesan Tuhan oleh hambanya. Setelah itu kita akan menaikkan doa syafaat dengan beberapa nama yang sudah saya sebutkan tadi, dan kita akhiri dengan doa berkat. Mari kita siapkan hati, tubuh, jiwa, roh kita, karena dengan kesungguhan hati Tuhan Yesus akan melawat ibadah pada petang hari ini. Terimalah berkat dari Roh Kudus. Selamat melayani, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kita mulai ya Ibu ya. Ya, siap Ibu, silakan. Waktu untuk Ibu. Baik. Shalom Bapak Ibu, rekan-rekan hamba Tuhan. Ya, puji Tuhan. Salam hormat dari kami di Pontianak. Baik, kita akan mulai ibadah persekutuan kita sore hari ini. Kita bersatu hati di dalam doa. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan bagi kita sampai hari ini. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu terus menyertai kami sampai hari ini. Engkau teramat baik bagi kami. Kami semua hamba-hamba Tuhan yang melayani Engkau, mengandalkan Engkau, dan terus percaya berharap dan mau memberi yang terbaik kepadamu Yesus. Pimpin kami, tuntun kami, dan perlengkapi kami Tuhan. Terima kasih buat sore hari ini kami mau mulai persekutuan kami mohon pimpinan daripada Tuhan, lawatan dan hadirat Tuhan menyertai kami semua. Sebab di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Bapak Ibu, kita angkat pujian dalam segala keadaan. Sekali Yesus tetap Yesus, sekali Yesus selamanya tetap Yesus. Haleluya. Haleluya. Dalam segala keadaan, berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku, yang beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Amin. Untuk kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku, dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya padaku ada. Oh Yesus, cintakan selamanya. Mari Bapak Ibu kita angkat kembali pujian ini dari awal. Dalam segala
Tuhan, kita segala yang terbaik sudah Kau kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Kami sangat bersyukur. Terima kasih Tuhan. Iralama Shandarararaste, Iralama Shandarararaste, Iralama Shandarararaste, Iralama Shandarararaste, Iralama Shandarararaste, Iralama Shandarararaste. Haleluya, Yesus Tuhan. Iralama Shandarararaste, Iralama Shandarararaste, Iralama Shandarararaste, Iralama Shandarararaste. Yesus Engkau baik Tuhan. Iralama Shandarararaste. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Iralama Shandarararaste, Iralama Shandarararaste, Iralama Shandarararaste. Haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus Tuhan. Iralama Shandarararaste. Haleluya. Engkau baik, sangat baik. Terlalu baik Engkau Tuhan bagi kami. Terima kasih Yesus. Iralama Shandarararaste, Iralama Shandarararaste, Iralama Shandarararaste, Iralama Shandarararaste, Iralama Shandarararaste. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Terima kasih. Iralama Shandarararaste, Iralama Shandarararaste. Haleluya. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya. Ku tahu Bapa diharap Dia baik, Dia baik, amin. Dia baik, ku yakin Dia selalu serta Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Tahu Bapa diharapku. Ku tahu Bapa diharapku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku.
dan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Yang kami puji, yang kami sembah, yang kami layani seumur hidup. Terima kasih Tuhan. Sebab di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan ke pusat. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu Gembala Sidang yang saya kasih, rekan-rekan sepelayanan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam kitab Mazmur pasal 136 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-14. Saya hanya berbagi sharing bersama-sama dengan rekan-rekan semua pada sore hari menjelang malam hari ini. Saya percaya kita semua fokus hanya untuk Tuhan, dan hari ini saya mau berbagi tentang hal itu. Mari kita baca bersama-sama di dalam kitab Mazmur pasal 136 ayat yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-14. Saya akan bacakan di sini dan rekan-rekan semua bisa menyimaknya. Kepada Dia yang membelah laut teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita bisa melihat ada 8 kali penulisan yang dilakukan oleh pemazmur di sini. 8 kali pengucapan kata kepada Dia, itu menunjukkan bahwa pemazmur ingin menempatkan Tuhan menjadi satu-satunya Tuhan yang berdaulat di dalam kehidupannya, sehingga pada saat dia melewati apapun juga, serasa dia tidak sendiri karena Tuhan beserta dia, dan dia memulangkan semuanya hanya kepada Tuhan. Itulah sebabnya hari ini kita belajar banyak dari pemazmur yang mencoba untuk mengutip sebuah peristiwa, sebuah kisah lama yang menurut saya sangat spektakuler pada zaman itu, di mana di ayat yang ke-13 dikatakan, kepada Dia yang membelah laut teberau menjadi dua belahan. Di situ dikatakan, dan kutipan ini coba diangkat kembali oleh pemazmur, oleh Daud, dan kemudian mengingatkan kita kembali bahwa ada satu peristiwa yang spektakuler pernah terjadi di belahan bumi ini, di mana pada saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka dikejar oleh tentara Mesir, dan pada saat itulah mereka terpojok dan hampir-hampir mereka tidak berdaya. Disitulah kita bisa melihat bahwa ternyata tidak ada jalan keluar lagi bagi mereka. Ada jalan buntu di sana. Dan mereka tidak bisa menyeberangi laut yang saat itu ada di seberang mereka. Dan ketika itulah Alkitab berkata, Tuhan memakai Musa untuk membelah laut teberau itu menjadi dua belahan. Nah, sungguh cerita yang sangat luar biasa. Menjadi kutipan yang luar biasa ditujukan oleh Daud kepada kita, bahwa ternyata Tuhan kita itu ajaib. Hanya kepada Dia saja kita datang dan bisa berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Daud coba untuk memberikan sebuah petunjuk, menceritakan kembali kisah lama ini kepada kita, bahwa pernah terjadi Tuhan memprakarsai sebuah jalan tol yang tidak pernah terulang lagi. Jadi Tuhan itulah yang memprakarsai jalan ini, jalan tol ini, dan Musa kira-kira adalah menteri PUPR-nya kira-kira pada saat itu. Dan Musa tidak memakai banyak pekerja untuk melakukan pekerjaan jalan tol ini. Hanya dengan sebuah tongkat, begitu Musa memakai tongkatnya dan kemudian membelah laut itu. Laut itu kemudian terbelah menjadi dua belahan. Dan kita bisa tahu bahwa kita sudah tahu semua bahwa ternyata pada saat itu bangsa Israel dalam pengejarannya, mereka berjalan melewati jalan tol yang pertama kali Tuhan buat di muka bumi ini. Dan yang luar biasa ini, jalan tol ini
kemudian dilapisi oleh dinding akuarium hidup menurut saya, karena ternyata sebelah kiri dan sebelah kanannya itu dibuat seperti akuarium hidup, di mana bangsa Israel walaupun dalam pengejaran, mereka tidak merasa bahwa mereka sedang dikejar oleh tentara Mesir pada saat itu. Mereka berjalan dengan tenang dan mereka berjalan dikelilingi oleh akuarium hidup itu. Mereka bisa melihat di kanan dan kiri ada sekumpulan ikan yang kemudian hidup di sana, dan kemudian ada biota-biota laut yang mereka bisa lihat di sana. Sungguh pemandangan yang sangat menakjubkan walaupun mereka sedang ada dalam kegentingan yang begitu luar biasa. Di sini kita bisa melihat bahwa dalam keadaan terjepit, dalam keadaan buntu, ketidak ada jalan, Tuhan bisa buat kita berada di dalamnya dengan ketenangan dan kesenangan. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan kemudian di ayat 14 itu menuntun mereka dan menyeberangkan mereka dari tengah-tengah laut itu. Dikatakan bahwa ternyata Tuhan kita itu luar biasa. Makanya Daud kemudian mengatakan begini, kepada Dia yang membelah laut. Daud menunjukkan kepada dia bahwa bukan karena Daud, bukan karena kehebatan Daud, bukan karena kemampuannya, tapi karena Tuhan. Itulah sebabnya dia mengutip ini untuk mengingatkan kita kembali. Dan setelah itu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita bisa melihat Daud kemudian mengatakan di anak kalimat yang paling terakhir, dikatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Apa artinya itu? Ketika kita ditolong Tuhan di tengah-tengah jalan buntu, ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan yang besar, dan ketika pertolongan Tuhan itu datang, membuat jalan keluar dalam kehidupan kita, kita jangan lupa dan berkata, di akhir semua cerita kehidupan kebuntuan kita, kita harus mengatakan, Tuhan, aku bersyukur bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya di pasal ini, di pasal 136 ini dalam kitab Mazmur ini, dikatakan itu 26 kali. Jadi dalam semua kesulitan yang kita hadapi, dalam semua kebuntuan hidup yang kita hadapi, kita harus menambahkan di dalamnya bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalau Daud bisa mengatakan itu 26 kali, kita harus bisa menambahkan itu mungkin lebih dari 26 kali. Mungkinkah itu bisa menjadi 50 kali, 100 kali kah, atau lebih dari 100? Kita perlu mengatakannya. Kenapa demikian? Karena itulah yang menjadi rasa ucapan syukur kita. Bahwa meskipun kita mengalami banyak sekali tekanan hidup, banyak sekali problema yang datang silih berganti dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan itu baik. Dia selalu memberikan jalan keluar bagi kita. Itulah sebabnya kita harus menaruh paling akhir dari semua cerita kisah hidup kita yang membuat sepertinya jalan buntu ada di depan kita. Kita berkata, Tuhan, kami bersyukur bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau saya menceritakan kisah perjalanan pelayanan kami di Pulau Bali, sungguh sangat banyak sekali problema yang terjadi ya. Yang kami tahu bahwa banyak kebuntuan yang kami alami, tapi Tuhan selalu membuka jalan seperti bangsa Israel pada saat mereka mengalami jalan buntu ketika mereka dikejar oleh tentara Mesir. Dan kita bisa melihat bahwa campur tangan Tuhan sampai 20 tahun dalam perjalanan gereja kita yang ada di Bali, begitu luar biasa. Dan saat ini kita telah memiliki cabang lebih dari 10 cabang. Sebentar lagi kita akan buka di Tabanan, dan kita juga akan buka satu lagi di Kuta, di Tuban, dan kita juga akan buka lagi satu pos PI lagi di Tumohon. Kita bisa melihat bahwa dulu orang berkata bahwa apa itu gereja Allah baik yang ada di Bali tentunya ya. Kita sangat diremehkan begitu. Tapi sekarang ini kita benar-benar berkembang dengan sangat luar biasa, dan menurut saya itu semua karena Tuhan, bukan karena saya, bukan karena rekan-rekan yang ada di Bali. Dan malam hari ini saya bersama dengan rekan-rekan
yang baru saja bergabung di sini. Ada Pastor Niko dan juga Pastor Denny. Pastor Niko adalah orang asli Papua yang saat ini menggembalakan di Gereja Allah Baik Manokwari, dan Pastor Denny adalah seorang hamba Tuhan yang saat ini menggembalakan di Gereja Allah Baik Manado. Kami 1 tahun yang lalu mengalami tekanan yang begitu luar biasa, baik itu di Kota Manokwari maupun di Kota Manado. Dan terkait di Manokwari, kami mengalami sebuah tekanan, sepertinya ada seperti jalan buntu yang begitu luar biasa, karena perizinan di sana sangat sulit. Itulah sebabnya kami mengurus izin ini hampir kurang lebih 1 tahun atau hampir 2 tahun baru izin gereja ini bisa keluar. Dan juga untuk Manado, kita mengurus bukan hanya izin, tapi bergumul mengenai tempat ibadah juga sulit. Namun saat ini Tuhan telah membuka jalan bagi kita. Kita mendapatkan tanah hibah dari Tuhan melalui orang-orang yang Tuhan kirim, anak-anak yang cinta Tuhan. Dan kita bersyukur akan hal itu. Dan oleh sebab itu sudah ada bersama dengan kita Pastor Niko dari Gereja Allah Baik Manokwari dan Pastor Denny dari Gereja Allah Baik Manado. Mereka akan bersaksi singkat bagi kita pada sore hari menjelang malam hari ini. Saya sapa dulu Pastor Niko Arwam yang ada di Manokwari. Mungkin bisa bersaksi 1-2 menit memberkati kita semua. Silakan. Silakan Pastor Niko. Baik, shalom, selamat malam. Ya, selamat malam di Papua. Karena saya di Papua sudah malam. Ya, puji Tuhan. Saya bersyukur malam ini saya bisa bersama-sama dengan keluarga besar Allah Baik di seluruh Indonesia. Ya, puji Tuhan, saya juga berterima kasih kalau malam ini mungkin bisa bersama-sama dengan Bapak Ketua Sinode, Bapak yang selalu saya jadikan sebagai teladan dalam hidup saya, dosen paling terbaik, dan saya selalu bangga dari pribadi yang luar biasa sehingga membuat saya dalam perjalanan setelah keluar dari STTB Tani, selesai dari STTB Tani, dengan cara Tuhan. Sebenarnya saya di Surabaya, saya bekerja di Plaza Marina di Margorejo, sambil pelayanan di GBI Rock. Ya, karena saya juga salah satu yang memulai GBI Rock di Surabaya ketika GBI Rock mulai. Nah, kemudian karena ya jalan Tuhan, saya diminta untuk di Papua. Kami kerjasama dengan salah satu pensuplai besar dari Swiss. Kemudian saya ke Papua dan saya memilih di Manokwari karena Manokwari adalah kota Injil. Lalu kemudian saya sampai di Manokwari, tidak jalan sampai 1 tahun, kemudian usaha kami tutup, dan orang Cina yang bekerjasama dengan saya kembali ke Jawa. Lalu kemudian saya
sampaikan sama istri saya sampaikan sama istri, ayo kita buka persekutuan, kita kita kasih nama Allah Baik. Karena kerinduan dan doa saya di Papua, saya harus buka gereja Allah Baik di Papua. Itu kerinduan saya. Sehingga saya sampaikan sama istri, lalu istri saya sampaikan, dia katakan, gila kah? Tempatmu di mana? Terus jemaatmu di mana? Kemudian saya berkata, benar, Tuhan buat saya gila buat Tuhan. Sehingga esokan harinya saya mengajak dan kami pergi ketemu salah satu hamba Tuhan, Pendeta Simatupang. Beliau karena stroke lalu tempat ibadahnya tidak digunakan, lalu kemudian saya boleh pinjam untuk memulai buka persekutuan doa yang kami berikan nama Allah Baik. Ya puji Tuhan, singkat cerita kita mulai diawali ya kurang lebih 14 tahun yang lalu. Jadi kami ibadah, mulai ibadah perdana untuk persekutuan, ya puji Tuhan yang hadir 12 orang, dan itu saya katakan 12 ini sudah menunjukkan murid Tuhan, dan ini untuk saya jalan dan harus buka gereja Allah Baik. Kerinduan kami dan kami terus berdoa, namun berjalan waktu ya saya bisa rasakan pelayanan di Jawa dengan di Papua memang ya sangat berbeda. Berbeda bukan berarti firman yang berbeda, tidak. Tapi kehidupan. Ya, sehingga ya saya cuma hanya bicara dengan istri, ya kita hanya berharap sama Tuhan, kita jalan, dan pasti ada jalan Tuhan. Ya, ada banyak hal yang kami hadapi, ya sangat-sangat, ya kalau saya bilang kalau bukan panggilan Tuhan, pasti bisa lari dari panggilan Tuhan. Tapi saya belajar bagaimana saya yakin bahwa saya jadi hamba Tuhan karena saya dipanggil oleh Tuhan. Sehingga terus kami menghadapi berbagai persoalan salah yang ada. Dan lalu kemudian saya mencoba ketemu dengan ketua BKAG. BKAG itu Badan Kerjasama Antar Gereja di Kabupaten Manokwari. Saya ketemu untuk meminta rekomendasi agar saya bisa membuka gereja Allah Baik. Tetapi saat itu beliau menyampaikan bahwa tidak bisa sinode dari luar Papua, tidak bisa masuk di Papua. Wah, itu saat itu membuat saya betul-betul, saya pikir ini mungkin tidak ada jalan. Tapi terus saya dengan istri, 2 anak, kami berdoa. Kami terus berdoa. Saya katakan tetap harus gereja Allah Baik harus ada di Papua. Bagaimana caranya? Tetap saya harus jalan. Lalu kemudian karena sudah tidak ketua BKAG berkata demikian, saya berpikir. Kemudian pada saat itu tidak ada hubungan teman-teman yang ada di gereja Allah Baik, sehingga saya
memang tidak bisa untuk cepat, tapi puji Tuhan tidak mengurangi semangat saya, bahkan cara Tuhan. Meskipun dengan pelan kami jalan, kami terus berdoa. Lalu salah satu gereja minta kami bergabung dengan mereka, lalu saya katakan, ya saya bergabung, tapi saya lagi bergumul untuk membuka gereja Allah Baik di Manokwari. Oke, saya bergabung dalam beberapa waktu kemudian karena ada ajaran yang membuat saya tidak senang dan saya rasa itu sesat. Saya keluar dari gereja itu, lalu kemudian salah satu gereja lagi menawarkan saya untuk bergabung. Saya mengatakan hal yang sama. Saya katakan, saya boleh bergabung, tapi saya sedang bergumul untuk saya harus buka gereja Allah Baik. Mereka katakan, tidak apa-apa Bapak bergumul saja, mungkin Bapak bergabung dengan kami. Oke, kami bergabung. Tapi berjalan waktu kami, ya puji Tuhan, bangunan yang saya sedang dulu di dalam, dan ya Pak Pastor, ya kakak saya, kakak Pastor Yusuf Wakule, minggu lalu boleh hadir tempat kami dan habiskan saya di gereja Allah Baik dan gereja yang kami bangun. Dan nama yang kami berikan ke gereja Allah Baik, kami bangun sampai kami bangun gereja Allah Baik. Nah, ketika waktu itu kami mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk gereja, lalu kemudian gereja yang kami bergabung katakan kami mengambil jatah mereka. Tapi saya tidak bicara apa-apa, kami jalan dan mereka saat itu tahun 2020 mereka bicara dan marah saya, tapi saya tenang saja. Saya tidak ambil jatah, tapi ini benar-benar berkat kami. Waktu itu saya memang tolak uang ini, sampai saya bicara dengan bagian anggaran di pemerintah untuk kembalikan ke kas negara, tapi mereka sampaikan itu berkat dan harus kalian terima, sehingga saya berusaha dengan cara untuk saya bisa mendapatkan itu, karena harus mendapatkan rekomendasi dari gereja yang kami bergabung, tapi mereka tidak mau memberikan rekomendasi. Karena pada saat itu saya minta lalu diberikan rekomendasi, tapi saya harus tanda tangan dan mereka tidak ikut bertanggung jawab dana ini. Akhirnya saya katakan, oke, saya tanda tangan, tapi saya terima uangnya, saya bangun gereja ini bukan atas nama gereja kalian, tapi atas nama gereja Allah Baik. Jadi saya sampaikan dan istri saya bilang, kenapa bicara begitu? Tidak, karena mereka tidak tahu. Nah, sehingga ya kami menerima dan membangun gereja ini, dan kata Pastor Yusuf sudah hadir di gereja dan puji Tuhan luar biasa. Ada banyak hal, tapi ya saat itu tahun 2020 baru saya bisa mendapatkan akses dari teman saya, kakak tingkat saya juga, Pastor Darius dari Riau. Beliau kontak saya, kita ngobrol, lalu kemudian lewat Facebook mulai teman-teman bisa pertemanan. Akhirnya teman saya, ya Tema dari Nias, telepon dan dia katakan, ayo bergabung dengan gereja Allah Baik. Saya cuma tersenyum saja karena saya sedang
bergumul untuk gereja Allah baik. Tapi ada waktunya, ada waktu. Dan puji Tuhan tahun 2020 Pak Pastor Darius kirim saya nomor kontak kakak Pastor Yusuf. Akhirnya saya bisa kontak dan kami kontak. Akhirnya sudah saya urus dan selesaikan dengan gereja yang saya bergabung. Lalu kemudian setelah kami selesaikan, mereka sendiri bertanya, aduh, kenapa siapa yang bikin masalah? Ketika saya jelaskan semua, lalu kemudian siapa yang dalang dari semua, saya bilang, kita tidak tahu, sudah urusan mereka dan puji Tuhan saya bisa kontak dengan kakak Pastor Yusuf dan akhirnya kakak sampaikan, pasti 1000% kamu masuk gereja Allah baik. Saya puji Tuhan saya bisa bergabung dengan gereja Allah baik dan ini waktunya dan pergumulan kami luar biasa. Setelah itu kemudian kami membuat surat afiliasi penggabungan ke gereja Allah baik, lalu kemudian kami mendapatkan balasan SK dari sinode, lalu kemudian saya urus ke pemerintah untuk izin gereja Allah baik karena memang Papua sangat sulit untuk kita bisa masuk untuk mendapatkan izin. Puji Tuhan saya mau katakan bahwa ada kurang lebih 10 gereja yang sudah pelayanan di tanah Papua hampir puluhan tahun, tapi belum sampai hari ini belum mendapatkan izin. Tapi hal yang luar biasa, hanya kami dalam waktu 7 bulan. 7 bulan itu karena ada salah satu gereja besar di Papua ini, karena di Papua sini 2 gereja besar ini harus memberikan rekomendasi baru bisa Kementerian Agama bisa menerima. Itu sudah dibuat menjadi syarat. Dan syarat yang diminta oleh Kementerian Agama 3-5 rekomendasi dari gereja dan 2 gereja besar. Ini salah satu harus memberikan rekomendasi. Tapi singkat cerita, puji Tuhan, Tuhan itu luar biasa. Tuhan tahu visi dan misi dari gereja Allah baik buat umat Tuhan di Papua, bahkan seluruh Indonesia. Sehingga ya luar biasa. Dengan itu saya bisa urus dalam 7 bulan. 7 bulan saya mendapatkan rekomendasi, 13 rekomendasi. Lebih dari syarat yang diminta oleh Kementerian Agama. Ditutup 13 rekomendasi, ditutup dengan rekomendasi dari MRP. MRP adalah Majelis Rakyat Papua. Itu salah satu lembaga kulturnya orang Papua. Sampai teman-teman pendeta semua katakan, kamu kok bisa, doamu kok bagaimana, kok bisa sampai bisa mendapatkan rekomendasi dari MRP. Lalu kemudian kok dalam waktu hanya 7 bulan bisa izin keluar dari Kementerian Agama Provinsi Papua Barat. Saya katakan Tuhan jawab pergumulan kami kurang lebih 14 tahun. Itu pergumulan. Sebenarnya waktu banyak hal yang kami hadapi. Tapi Tuhan mau ada gereja Allah baik di Papua Barat. Sehingga gereja Allah baik hari ini ada di Papua Barat. Dan kami sudah ditabiskan ada di gereja Allah baik. Kami punya kerinduan dan kami berdoa
gereja Allah baik di kota, di pesisir, di lembah sampai gunung. Gereja Allah baik harus buka di seluruh tanah Papua. Itu kerinduan kami dan doa kami sebagai anak asli dari Papua yang melihat kondisi pelayanan-pelayanan yang ada di Papua. Banyak gereja ada di Papua, tapi belum bisa membuat hati orang Papua bisa menerima. Ini fakta yang sedang terjadi. Sehingga saya minta dukungan doa dari Bapak Ketua Sinode, semua teman-teman hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja Allah baik, mari mendukung kami untuk membangun gereja Allah baik di tanah Papua. Agar gereja Allah baik bisa menjadi berkat buat Papua, Indonesia, dan seluruh dunia. Ini kerinduan kami. Ya mungkin itu saja yang saya sampaikan karena waktu yang diberikan singkat, masih ada banyak, tapi mungkin sampai di sini waktu saya balikan pada Bapak Pastor Yusuf. Puji Tuhan, terima kasih. Satu jalan buntu yang telah terpecahkan yang dilakukan oleh Tuhan bagi gereja kita yang ada di tanah Papua, dan kerinduan untuk seluruh gereja Allah baik bisa berdiri di tanah Papua, kiranya itu menjadi nyata. Puji Tuhan, satu lagi kesaksian dari gereja Allah baik Kota Manado. Saya persilakan Pastor Denny untuk bisa menyampaikan kesaksiannya dalam waktu yang singkat ini. Silakan Pastor Denny apabila sudah bergabung. Shalom. 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 Silakan Ya, Pastor Denny. Ya, makasih. Terima kasih Pastor Yusuf. Saya diberi kesempatan untuk menyampaikan tentang gereja Allah baik yang ada di Manado. Awal pertama dari gereja Allah baik di Manado dimulai dari kerinduan saya untuk mengembalakan jemaat yang ada di dalam pelayanan saya. Ada beberapa persekutuan yang saya jalankan sebelum bergabung dengan GAB, termasuk di perusahaan-perusahaan dan juga di persekutuan yang melibatkan teman-teman saya yang dulu merintis, yang mana mereka tersebar ada di beberapa benua. Jadi mereka berkumpul kembali untuk kami saling menukar informasi lewat persekutuan dan doa. Kemudian waktu itu dimulai dari saat COVID. Lalu kemudian saya melihat persekutuan ini berkembang dan ada kerinduan, ada panggilan hati untuk bukan saja lewat persekutuan, tetapi ada kerinduan untuk mengembalakan mereka selanjutnya. Kemudian bagaimana perjalanan selanjutnya, saya berkoneksi dengan Pastor Ardian Sabar. Beliau adalah kakak tingkat saya waktu saya kuliah di Surabaya, dan lewat Pastor Ardian Sabar inilah saya akhirnya diarahkan lebih lagi untuk bisa berkenalan dengan gereja Allah baik. Lalu kemudian saya tanyakan bagaimana saya harus memulai kalau saya ingin supaya apa yang saya sudah mulai dalam persekutuan itu mendapatkan pelayanan pengembalaan. Lalu kemudian Pastor Ardian Sabar mengarahkan dan memperkenalkan saya dengan Bapak Pastor Yusuf Wakolde. Dan selanjutnya oleh karena pembinaan, arahan, tuntunan, juga bimbingan dari Pastor Yusuf Wakolde, saya akhirnya bisa tetap terus ada di dalam kegerakan gereja Allah baik yang ada di Manado. Sedikit yang saya mau sampaikan bahwa gereja Allah baik Manado sekarang ini sudah menempati ruko
dan ruko yang beralamat di Jalan Ring Road 2, kawasan Ruko Grand Kawanua. Daerah itu adalah daerah perumahan elit. Dan saya ingin sedikit sampaikan kepada saudara-saudara bahwa jumlah dari jemaat kita itu belum seberapa. Kadang-kadang jumlah itu mempengaruhi saya dalam hal gairah. Tetapi oleh karena bimbingan dari Pak Yusuf Wakole, saya diberitahu bahwa tetap semangat saja, fokus bahwa apa yang kita lakukan disertai oleh Tuhan. Saya terus bertahan dan pada akhirnya saya bertemu dengan satu orang yang menelepon saya dan mengatakan, Bapak saya rindu untuk melayani, tapi saya hanya bisa melayani lewat saya memberi ruko saya untuk dipakai bagi gereja supaya gereja bisa mengadakan ibadah. Dan puji Tuhan, akhirnya waktu 6-7 bulan dalam renovasinya akhirnya selesai dan kemudian pada akhirnya dari awal Oktober kita sudah pakai sampai hari ini. Puji Tuhan, saya lihat mujizat Tuhan bekerja luar biasa. Orang tersebut, orang yang memberikan itu juga mengatakan bahwa sebenarnya ruko tersebut ada yang ada yang sudah menawarkan untuk sewa, yaitu 1 tahun 100 juta. Tapi hatinya tetap berpaut untuk berketetapan untuk memberi ruko ini untuk gereja bisa pakai ibadah. Saya takjub dengan pekerjaan Tuhan, dengan perkara Allah yang baik itu, bahwa Tuhan tidak bermasalah dengan masalah jumlah dari jemaat kita. Tuhan bisa bekerja di atas dari kemampuan jumlah dari jemaat kita, dan itu yang saya saksikan. Berikutnya yang saya mau ceritakan itu adalah Gereja Allah Baik Manado juga sudah memiliki tanah yang dihibahkan oleh satu keluarga. Dan satu keluarga ini bukan jemaat Gereja Allah Baik, dia adalah jemaat gereja yang mayoritas yang ada di Manado. Dan pada saat dia memberikan hibah itu, hibah tanahnya, dia juga berketetapan hati untuk mau membangunkan gereja di atas tanah tersebut. Sehingga kami dari Gereja Allah Baik Manado hanya bisa menerima saja. Itu meneguhkan bahwa saya terkagum-kagum dengan pekerjaan Tuhan, dan itu semua yang saya saksikan juga sudah saya sudah bawa, dan saya juga sudah antar langsung Bapak Pastor Yusuf Wakole untuk bertemu dengan orang-orang yang telah menghibahkan tanahnya maupun juga ruko untuk kita pakai ibadah, bertemu langsung dan berkenalan langsung. Saya sangat bersyukur lewat kesempatan ini. Saya juga mau sampaikan kepada rekan-rekan, karena saya dengar dari beberapa rekan-rekan yang ada di Gereja Allah Baik juga bergumul dengan pergumulan masalah tempat. Saya berharap dengan kesaksian ini tetap kuatkan, teguhkan hati bahwa Tuhan masih tetap bekerja. Jangan lihat jumlah dari jemaat yang ada, tetapi lihatlah kebesaran Tuhan yang mampu bisa melakukan perkara besar yang membuat kita menjadi terkagum-kagum. Demikian kesaksian saya kembalikan kepada Pastor Yusuf Wakole. Terima kasih Pak Yusuf buat bimbingannya dan tuntunannya. Terima kasih. Baik, puji Tuhan, terima kasih Pastor Denny buat kesaksiannya. Terima kasih juga buat Pastor Niko sebelumnya, dan Bapak Ibu rekan-rekan hamba Tuhan yang saya kasihi. Kita hanya berharap kepada Tuhan. Tidak ada jalan buntu bagi Tuhan. Kalaupun ada jalan buntu yang kita hadapi, percayalah Tuhan pasti akan membukanya. Kalau dulu dia pernah membelah laut menjadi 2 belahan, lalu kemudian dia buat jalan tol di sana dan bangsa Israel bisa berjalan dengan baik, saya percaya kita semua juga pasti akan menerimanya malam hari ini. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah kita bersyukur. Dan di anak kalimat terakhir itu, mari kita tambahkan bukan hanya 26 kali, tapi lebih daripada itu. Katakan, Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini bisa memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa bersama-sama.
Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat malam hari ini. Kami telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami telah diberkati oleh kesaksian yang disampaikan oleh Pastor Niko dan juga Pastor Denny. Tuhan memberkati, biarlah kami semua terberkati melaluinya. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini kami sudah boleh mendapatkan makanan rohani yang baik bagi kami. Di dalam nama Yesus, kiranya berkat Tuhan nyata atas kami semua pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Maria. Silakan Ibu. Tuhan, petang hari ini kita mendapatkan kesaksian yang luar biasa, Bapak Ibu yang terkasih, dari hambanya. Yang pertama tadi dari Bapak Yusuf Pakuli sendiri, dari satu gereja Labek di Bali menjadi 10, bahkan akan bertambah 2 lagi ya. Kemudian dari Bapak Pendeta Niko Arwan di Manokwari dan Bapak Denny yang di GAP Kota Manado. Bapak Ibu Gembala Sidang yang lain, jangan khawatir. Tuhan kita itu sama. Yesus itu sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau yang lain sudah ditolong, diberi tempat ibadah, Bapak Ibu yang belum bergereja, memiliki bangunan gereja, terus tekun berdoa dan bersyukur. Pasti Tuhan Yesus akan membuka jalan. Amin. Kita akan masuk pada sesi doa syafaat. Yang pertama, doa untuk sinode doa untuk bangsa dan negara Indonesia akan disampaikan oleh Bapak Pendeta David Pangidai. Dilanjutkan dengan doa sinode cabang GAP Pertemuan Hamba Tuhan di Tanah Perjanjian oleh Bapak Herben L. Tobing. Dan request doa akan dipanjatkan oleh Bapak Pendeta Muda Dohar Ronald Sitompul. Saya persilakan. Baik, kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat berterima kasih karena Engkau Tuhan adalah Tuhan yang membuat mujizat untuk kemuliaan nama-Mu, untuk memperlebar lebih banyak lagi orang dapat mengenal, menjadi percaya karena Injil Kerajaan-Mu penuh dengan kuasa. Kami percaya bahwa Indonesia, bangsa yang kami cintai, yang sangat Engkau kasihi ini, kami percaya bahwa Engkau sedang bekerja di Indonesia. Kami berdoa supaya Tuhan yang akan mengawal terlebih lagi untuk proses pemilihan presiden dan wakil presiden tahun depan. Kami berdoa supaya Tuhan, orang yang berkenan di hati-Mu lah yang ditetapkan, dipilih menjadi presiden dan wakil presiden. Kami menolak semua yang bukan kehendak Tuhan. Dan kami percaya doa-doa kami penuh dengan kuasa karena Tuhan mengasihi bangsa kami dan Tuhan sedang bekerja pada bangsa kami. Kami berdoa ada keamanan buat bangsa kami. Kami berdoa berbagai permasalahan yang sedang dihadapi Tuhan, tolong pemerintah supaya dapat hikmat dari Tuhan untuk menangani dengan baik. Terima kasih, kami berdoa buat gereja di Indonesia, tubuh Kristus di Indonesia. Kami berdoa supaya Tuhan bisa membuat gereja-Mu bangkit dan bertumbuh. Dan kami juga baru mendengar kesaksian yang memberkati kami, bahwa Tuhan yang luar biasa membelah laut. Tuhan, tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang bekerja, dan kami yakin bahwa gereja-Mu di Indonesia, kami hamba-hamba-Mu pasti ditolong oleh Engkau. Tolong kami ya Tuhan, supaya dapat berdampak di Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami mohon berkat-Mu bagi bangsa dan negara kami, dan kami percaya bahwa Tuhan mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, kami sungguh bersyukur melalui persekutuan
sore hari hingga pada malam hari ini. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Dan kami boleh menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan kepada hamba-hamba Tuhan. Saat ini hamba berdoa untuk sinode Gereja Allah Baik. Kami percaya sinode Gereja Allah Baik ada di Indonesia. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena rencana Tuhan. Kami percaya Engkau menjadikan Gereja Allah Baik, sinode Gereja Allah Baik menjadi alat di tanganmu untuk memperluas kerajaan-Mu di Indonesia. Kami rindu Tuhan, Gereja Allah Baik di Indonesia ada di setiap pulau, ada di setiap provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa, dan dusun, baik di kota besar maupun di kota kecil. Kami percaya Tuhan, Engkau menjadikan Gereja Allah Baik untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan bagi Tuhan. Memberkati pimpinan-pimpinan sinode kami Tuhan, pendiri Gereja Allah Baik Pak Harjo Hosea, demikian juga Tuhan Ketua Umum kami Pak Samuel Hosea, dan semua jajarannya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati pimpinan-pimpinan sinode kami, berkati kesehatan mereka Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa-Mu Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, dan umur panjang kepada mereka. Dan pakai mereka lebih dahsyat lagi Tuhan untuk melayani Tuhan. Untuk memimpin sinode Gereja Allah Baik semakin hari semakin maju dan berkembang. Dan hamba berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan sinode Gereja Allah Baik yang saat ini sedang bergumul, yang saat ini sedang Tuhan merindukan tempat ibadah. Kami percaya Tuhan menolong mereka. Tuhan kirimkan Tuhan orang-orang terbaik dalam kehidupan mereka. Kirimkan Tuhan donatur-donatur kepada mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah biarkan mereka Tuhan berjalan dengan sendiri. Engkau akan menyertai mereka dalam perjalanan mereka, dalam pelayanan mereka. Dan hamba berdoa Tuhan untuk rencana pertemuan sinode Gereja Allah Baik di Yerusalem, Israel. Kami percaya Tuhan, Engkau yang merancang acara ini melalui pimpinan sinode kami. Kami percaya rencana-Mu tidak pernah gagal Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati Tuhan kerinduan pimpinan sinode kami dan seluruh hamba-hamba Tuhan sinode Gereja Allah Baik, supaya pertemuan sinode ini Tuhan boleh terlaksana, dan melalui Tuhan pertemuan sinode di Yerusalem dapat memberikan motivasi, memberikan semangat Tuhan kepada hamba-hamba Tuhan lebih lagi melayani Tuhan. Memberkati pimpinan sinode kami yang mempersiapkan Tuhan segala administrasi, akomodasi, dan transportasi. Tuhan Engkau memberkati, Tuhan berikan Tuhan orang-orang terbaik dalam mendukung kegiatan ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan Tuhan doa ini di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita lanjut berdoa buat gerejanya Pak Stephen yang ada di Kota Pinang, yang tadi malam ada kemalingan. Kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami berdoa memberkati pelayanan Pak Stephen yang ada di Kota Pinang. Kalau tadi malam Tuhan mengalami kemalingan, Tuhan kami berdoa buat orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini. Kiranya Engkau Tuhan yang menjamah mereka supaya mereka berbalik daripada jalan-jalan mereka yang jahat, supaya mereka percaya kepada Tuhan. Dan kami berdoa juga buat pelayanan Pak Stefanus, supaya pelayanan ini Tuhan boleh menjadi berkat ya Bapak. Dan Tuhan kiranya semakin buat berkembangnya Tuhan lewat peristiwa ini Tuhan. Semakin Engkau kirimkan jiwa-jiwa Tuhan ke tempat pelayanan daripada Pak Stephen Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan memberikan kekuatan. Juga Tuhan memberikan semangat yang baru buat Stephen bersama-sama dengan jemaat yang ada di Kota Pinang yang Tuhan percayakan untuk digembalakan di sana. Tuhan terus menolong mereka, memberkati pelayanan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan juga kami berdoa buat Pak Samuel Hosea yang akan melayani hari Jumat di Kota Batam,
dalam pelayanan Natal di GAB yang ada di Batam, kiranya Tuhan menolong. Baik kesehatan, baik pun transportasi yang mereka pakai dari udara, laut maupun darat, Tuhan yang menolong, memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan Kau Tuhan yang akan memberikan urapan yang baru buat hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahkan seluruh pelayanan GAB yang ada di bangsa ini Tuhan kiranya menolong. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk doa dan sahabat yang sudah dipanjatkan. Bapak Ibu, terima kasih. Kita sampai pada penghujung ibadah Berits pada petang hari ini. Selamat malam, Shalom. Sampai jumpa pada Senin yang akan datang 11 Desember 2023. Selamat merayakan Natal. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Terima kasih. Shalom, Pak. Tuhan berkati.